kesabaran, sifat kehati-hatian, itulah sifat seorang mukmin yang benar. Adapun sifat keterburu-buruan, sifat yang tidak ada kesabaran, itu tentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersua kembali dalam segmen kaidah fikih. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kami akan mengangkat atau melanjutkan kaidah fikih yang kedua yang berjudul yang dalam bahasa Arabnya man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yang artinya siapa yang terburu-buru atau tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Di sini disebutkan ada beberapa macam atau makna-makna yang semakna atau lapat-lapat yang semakna dengan kaidah ini yang disebutkan oleh para ulama kita, seperti misalnya man ta'ajjala haqqahu aw ma ubiha lahu qabla waqtihi ala wajhin muharram uqiba bihirmanihi. Ini juga salah satu kaidah yang mirip dengan lafaz yang kami bacakan. Man ta'ajjala haqqahu, barang siapa yang terburu-buru atau tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya atau tergesa-gesa melakukan sesuatu yang diperbolehkan baginya, namun belum saatnya dia mendapatkan sesuatu itu, ala wajhin muharram, dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, cara-cara yang diharamkan, maka konsekuensinya adalah uqiba bihirmanihi, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan sesuatu tersebut. Meskipun sesuatu itulah sesuatu yang merupakan haknya atau merupakan sesuatu yang mubah dibolehkan baginya, tetapi seseorang itu mengambil haknya atau mengambil sesuatu yang mubah baginya, yang boleh baginya, belum saatnya. Dia mengambil belum pada waktunya, dengan cara yang diharamkan dalam syariat, maka dia pun mendapatkan konsekuensi diharamkan atau tidak diperbolehkan mendapatkan sesuatu meskipun itu haknya, meskipun itu dibolehkan baginya. Jadi kaidah ini juga mirip dengan
kaidah yang kami bacakan tadi. Ya, jadi intinya, ya, inti dari atau makna dari kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, maksudnya adalah bahwasanya siapa saja yang melakukan cara-cara, ya, atau bertindak dengan tindakan-tindakan yang tidak disyariatkan, yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya, karena ingin segera mendapatkan haknya, ya, karena segera ingin meraih apa yang dia inginkan, meskipun itu hak baginya, namun melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat, melakukan cara-cara, tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka syariat pun, ya, memperlakukannya, ya, yang bertolak belakang dengan tujuannya itu. Ya, artinya meskipun tujuannya adalah bagus untuk mendapatkan haknya, tetapi caranya tidak dibenarkan dalam syariat, maka syariat pun, ya, tidak, ya, menerima atau tidak memperkenankan hal-hal tersebut. Sehingga konsekuensinya adalah maka syariat pun mengharamkan bagi seseorang itu untuk mendapatkan haknya sebagai bentuk balasan atas apa yang dia lakukan, ya, atas apa yang dia ingin dapatkan dengan cara terburu-buru, ya, dengan cara yang diharamkan dalam syariat. Ini pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait tentang kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi kaidah ini sebenarnya merupakan pengecualian dari kaidah yang besar yang sudah kami sampaikan pada pekan yang lalu, ya, atau pada 2 pekan yang lalu, bahwasanya kaidah yang sebelumnya itu berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung daripada niat dan tujuannya. Ya, adapun kaidah yang kedua ini adalah merupakan pengecualian dari kaidah besar, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Ya. Jadi pada kaidah ini seseorang itu dihukumi berdasarkan zahirnya, bukan berdasarkan niatnya. Meskipun hukum asalnya dia dihukumi, seseorang itu segala urusannya dihukumi secara berdasarkan niatnya, sebagaimana kaidah yang sudah kita pelajari, al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung daripada niatnya. Ya, sebagai contoh misalnya seseorang yang mengatakan kepada orang lain, ambil ini uang, maka kata-kata ambil ini uang memiliki beberapa makna. Bisa berarti ambil ini sebagai bentuk, kalau niatnya untuk bersedekah, maka dikatakan sedekah atau hibah atau hadiah. Tapi kalau niatnya adalah utang, memberikan utang atau pinjaman, maka pinjaman itu harus dikembalikan. Kalau niatnya sebagai amanah, maka amanah itu harus dijaga sebaik-baiknya. Jadi ada 3 kemungkinan. Jadi perbuatan memberikan itu sesuatu, barang atau uang kepada seseorang, ya, satu perbuatan yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi memiliki 3 makna, ya, 3 hakikat. Bisa dia merupakan hadiah atau hibah, dia bisa merupakan utang piutang, atau merupakan amanah, titipan yang harus dijaga dan dikembalikan dengan baik. Dan itu semua tergantung daripada niatnya. Ya, sebagaimana kaidah kita al-umuru bimaqasidiha,
ya, yang berlandaskan dengan hadis Nabi, innamal a'malu bin niat, sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Adapun kaidah ini pengecualian daripada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ya, karena kaidah ini ya syariat memberikan hukuman ya kepada seorang itu berdasarkan zahirnya. Ya, berdasarkan zahirnya, ya, bukan berdasarkan daripada niatnya. Oleh karena itu sehingga kaidah ini dikatakan pengecualian, ya. Dia pengecualian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Ya, baiklah, kita akan memberikan contoh-contoh. Ya, kami di sini akan memberikan contoh-contoh, ya. Ya, ini makna kaidahnya, ya, yang kami sebutkan tadi. Ya, makna dari man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, yang dalam bahasa Indonesianya, siapa yang terburu-buru atau tergesa-gesa meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka dia akan terhalangi untuk mendapatkannya. Ini kaidahnya ini, ya, dalam bahasa Arabnya, man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Apa maknanya? Apa makna daripada kaidah tersebut? Maknanya adalah siapa yang melakukan sesuatu atau mengambil sesuatu, cara atau jalan atau tindakan atau perbuatan yang tidak dibenarkan secara syariat Islam, dalam syariat Islam, ya, secara tergesa-gesa, dengan tergesa-gesa untuk meraihnya, untuk meraih sesuatu tersebut, meskipun merupakan haknya atau yang dibolehkan baginya sebelum waktunya. Ya, artinya syariat belum memberikan kepadanya saatnya untuk mengambil haknya itu, belum waktunya hak tersebut dia miliki, ya, untuk mendapatkan haknya. Jadi dia melakukan hal-hal secara tergesa-gesa untuk mendapatkan haknya atau tujuannya atau yang diperbolehkan baginya, yang menjadi hak baginya. Betul, itu hak baginya, hanya saja dia tergesa-gesa sebelum waktunya. Apa yang diperlakukan oleh syariat, maka syariat akan memperlakukannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, maka syariat akan memperlakukannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya dia ingin mendapatkan sesuatu, tapi syariat akhirnya mengatakan tidak diperbolehkan mendapatkan sesuatu. Itu karena apa? Karena tadi, ya, ingin mengambil haknya, ingin mengambil mencapai tujuannya, tapi belum sampai waktunya. Syariat memberikan hukuman atasnya sebagai balasan atas perbuatannya dan sifat ketergesaannya. Ya, jadi hasilnya, endingnya adalah maka syariat pun memberikan hukuman atasnya. Kenapa? Sebagai bentuk balasan atas perbuatannya, yaitu apa? Melakukan sesuatu tindakan yang belum waktunya untuk dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, dan juga sebagai balasan atas sifat ketergesa-gesaannya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi, al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan itu, keterburu-buruan itu merupakan tindakan syaitan atau berasal dari syaitan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam bertindak, ya, meskipun itu hak kita, kita berhak mendapatkannya, kita diperbolehkan untuk memilikinya, tetapi jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan, cara atau jalan apa saja yang menabrak syariat, ya, sehingga akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Ibaratnya gigit jari, ya, akhirnya kita gigit jari. Yang tadinya sebenarnya kalau kita mau bersabar, ya, jadi sebenarnya di sini juga pentingnya kita bersabar atas hak yang insya Allah akan kita dapatkan, atas sesuatu yang akan kita dapatkan di kemudian hari, maka ini membutuhkan kesabaran. Ya, jadi sifat kesabaran, sifat kehati-hatian, itulah sifat seorang mukmin yang benar. Adapun sifat keterburu-buruan, sifat yang tidak ada kesabaran, itu tentu berasal dari syaitan, dari godaan syaitan atau merupakan perbuatan syaitan. Ini pemirsa Ruas TV terkait makna kaidah kita yang kedua yang kita bahas, yaitu man istajala syai'a qabla awanihi uqiba
bihirmanihi. Baik, di sini kami akan sebutkan beberapa contoh-contoh kaidah tersebut. Yang pertama, apabila ahli waris membunuh orang yang memberikan atau orang yang mewariskan kepadanya secara sengaja, ya, jadi ahli waris ini, ya, qaddarallah misalnya membunuh orang yang akan mewariskan kepadanya, ya, membunuhnya secara sengaja dengan tujuan, dengan niat agar segera mendapatkan harta warisan. Ya, ini persoalan pemirsa sekalian, masalah pembagian harta warisan. Ini juga kita harus berhati-hati, ya, jangan sampai tidak sabaran menerima harta warisan sehingga apa yang melakukan tindakan-tindakan dengan cara membunuh, na'udzubillah min zalik, membunuh orang yang akan mewariskan kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dengan tindakannya itu, yaitu membunuh orang yang akan mewariskan kepadanya itu, maka konsekuensinya dia terhalangi dari mendapatkan harta warisan. Maka dia diharamkan atau tidak diperbolehkan mendapatkan harta warisan. Padahal mestinya dia berhak mendapatkan warisan. Ya, anggaplah misalnya dia seorang anak, ya, misalnya dia berhak mendapatkan warisan, tapi karena ketamakannya terhadap harta sehingga berupaya agar segera mendapatkan harta warisan. Kita ketahui bersama bahwasanya harta warisan itu hanya bisa diberikan ketika yang mewariskan itu sudah meninggal dunia. Ya, maka ahli waris berhak mendapatkannya. Ya, namun ya, orang tersebut terburu-buru ingin segera mendapatkan harta warisan. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membunuh orang yang memberikan warisan kepadanya, akan, ya, mewariskan kepadanya. Jadi sifat, ya, atau perbuatan membunuh ini adalah sifat ketergesa-gesaan, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat, yaitu membunuh. Meskipun, ya, yang mewariskan itu membunuh, ya, terbunuh atau meninggal dunia yang secara hitung-hitungannya, ya, kalau jika siapa yang sudah meninggal dunia, ya, dan dia memiliki harta peninggalan, maka harta peninggalan itu akan diwarisi oleh anak-anaknya atau keluarganya yang berhak mendapatkannya. Tapi dalam kasus ini tidak, ya, karena ada satu perbuatan yang melanggar syariat, yaitu pembunuhan, ya, yaitu pembunuhan, sehingga pewaris, ya, atau ahli waris itu pun tidak mendapatkan apa-apa, ya. Baik apakah dia tertuduh atau tidak tertuduhnya, apakah dia tertuduh membunuh itu untuk mendapatkan harta warisan, segera mendapatkan harta warisan atau tidak. Yang penting selama ada pembunuhan, ya, selama terjadinya pembunuhan dan dilakukan oleh ahli waris terhadap yang mewariskan, maka ahli waris tersebut, ya, karena dia telah membunuh, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Apakah dia tertuduh, ya, sengaja membunuh untuk segera mendapatkan warisan atau tidak, ya, atau dia tidak tertuduh sengaja mendapatkan harta warisan. Yang terpenting di sini ada unsur pembunuhan. Ya, tentu pembunuhan secara sengaja, bukan pembunuhan yang tidak sengaja. Ya, jadi di sini sekali lagi pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus waspada, ya, tentang masalah warisan ini, ya. Jangan sampai kita terburu-buru ingin segera mendapatkan warisan, sudah tidak sabaran lagi sehingga mencari jalan pintas, ya, jalan yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya, sebagaimana ada kaidah yang menyebutkan, kaidah lain yang menyebutkan al-ghayatu la tubarriru al-wasail. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara.
Ya, meskipun tujuan kita bagus untuk mendapatkan hak kita, untuk mendapatkan sesuatu yang dibolehkan bagi kita, tetapi caranya yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka itu juga tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi pemirsa sekalian, tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala cara untuk kita lakukan untuk demi meraih satu tujuan. Meskipun tujuannya baik, ya, tetapi tidak diperbolehkan melakukan hal-hal atau cara-cara, ya, sarana-sarana yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ya, contoh kedua bagi kaidah kita ini, man istajala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Apa contohnya? Apabila seseorang yang diberikan wasiat, ya, yang diberikan wasiat, membunuh pemberi wasiat, membunuh orang yang memberikan wasiat, maka orang yang sebenarnya dia mendapatkan wasiat terhalangi dari mendapatkannya. Kenapa? Karena dia masuk dalam kaidah siapa saja yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu belum saatnya mendapatkannya, maka dia akan dihukumi tidak diperkenankan mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Jadi sebenarnya orang yang diberikan wasiat itu adalah orang yang berhak mendapatkan wasiat dari pemberi wasiat. Sebenarnya hukum asalnya begitu. Hanya saja, ya, karena ketamakannya, keserakahannya ingin mendapatkan wasiat tersebut, ya, wasiat harta tentunya dengan segera, ya, dengan segera, dan belum saatnya, maka dia pun dihukum oleh syariat tidak mendapatkan apa-apa dari wasiat tersebut. Karena apa? Karena dia melakukan satu tindakan, cara, perbuatan, jalan, sarana yang tidak dibenarkan dalam syariat, yaitu apa? Tergesa-gesa, terburu-buru melakukan sesuatu, melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat, meskipun tujuannya adalah untuk mendapatkan haknya atau untuk mendapatkan apa yang diperbolehkan baginya. Contoh yang ketiga, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seandainya seseorang mentalak istrinya atau menceraikan istrinya dengan talak 3, dengan talak 3, ya, sekaligus talak 3, tanpa ridho sang istri, ya, tanpa ridho sang istri. Kapan mentalaknya? Mentalaknya pada saat suami tersebut dalam keadaan sakit menjelang wafatnya. Artinya sakit keras, ya, sakit keras yang sudah dekat ajalnya. Dia mentalak istrinya dengan talak 3. Ya, apa yang terjadi? Ya, tujuannya adalah dengan tujuan untuk menghalangi sang istri dari mendapatkan harta warisan. Jadi suami yang sakit parah ini, yang sakit keras ini, yang gawat ini, sengaja mentalak istrinya dengan talak 3 agar istrinya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, agar istrinya tidak mendapatkan apa? Agar istrinya tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Apa yang terjadi? Ya, agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan. Lalu setelah dia mentalak 3 itu, tidak berselang lama, suaminya pun meninggal dunia, wafat. Ya, suami yang mentalak istri itu pun wafat, dan istri masih dalam masa iddah, ya, masih dalam masa iddah, ya, maka sang istri tetap mendapatkan harta warisan. Ya, jadi sang istri tetap mendapatkan harta warisan. Ya, meskipun sudah ditalak 3. Jadi kalau sudah talak 3 berarti tidak boleh lagi rujuk. Suami tidak boleh lagi rujuk. Berarti istri itu sudah milik orang lain. Dengan demikian berarti istri tidak mendapatkan harta warisan karena sudah menjadi milik orang lain.
ya meskipun masih dalam masa iddah, ya karena sudah talak 3. Artinya bukan lagi jadi artinya suami tidak punya hak untuk merujuk kepada suaminya karena sudah kepada istrinya karena sudah talak 3. Meskipun demikian, suami yang berniat jahat ya sengaja mentalak istrinya ketika suami itu sakit keras, ya, nauzubillah min zalik, sengaja mentalak istrinya dengan talak 3 agar istrinya tidak mendapatkan harta warisan, ya, sengaja untuk menghalang-halangi istrinya untuk tidak mendapatkan harta warisan dengan talak 3-nya itu. Ya, kemudian setelah itu meninggallah sang suami. Setelah meninggallah suami, apa yang terjadi? Maka istri tetap mendapatkan harta warisan. Ya, apakah istri itu masih dalam masa iddah atau sudah habis masa iddahnya? Ya, atau meskipun sudah habis masa iddahnya atau dalam masa iddahnya, ya, maka istri tetap mendapatkan haknya, yaitu harta warisan dari suaminya meskipun sudah terjadi perceraian, cerai talak 3. Ya, kenapa demikian yang terjadi? Kenapa istri tetap mendapatkan haknya? Karena tadi sang suami tadi itu yang terburu-buru, ya, sang suami itu terburu-buru, ya, ingin agar istrinya itu tidak mendapatkan apa-apa dengan cara menceraikannya sekaligus talak 3 pada saat dia sudah menjelang kematiannya. Ya, tentu ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Ya, adalah perbuatan yang tidak dibenarkan karena tadi tujuannya adalah untuk agar istri terhalangi dari mendapatkan harta warisan. Akhirnya syariat pun memperlakukannya dengan perlakuan yang tidak apa yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah istri tidak mendapatkan warisan. Justru sebaliknya, syariat memberikan harta warisan kepada istri tersebut meskipun sudah ditalak 3. Ini karena apa? Faktornya karena apa? Kenapa syariat memperlakukan dengan perlakuan yang berbeda dari apa yang dia niatkan oleh sang suami itu? Karena itu tadi masuk dalam kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa, ya, terhadap sesuatu, ya, tadi suami tergesa-gesa agar istri tidak mendapatkan apa-apa dari warisan, maka dia pun terhalangi dari mendapatkan sesuatu itu. Artinya suami pun, ya, tetap, ya, hartanya diberikan kepada sang istri meskipun sang istri itu sudah ditalak 3, ya, baik dia masih dalam masa iddah ataupun sudah habis masa iddahnya, maka dia tetap mendapatkan harta warisan. Ya, ini yang ketiga, pemirsa sekalian, ya, contoh dari kaidah yang kita bahas pada saat ini. Kemudian contoh yang keempat adalah seseorang yang tidak membayar zakat sebelum masuknya haul atau sebelum tiba haulnya. Ya, haul itu setahun, ya. Karena zakat itu wajib harta kita dikeluarkan zakatnya itu setiap tahun jika sudah terpenuhi nisabnya. Ya. Jadi misalnya ada kasus, misalnya seseorang yang tidak membayar zakat, ya, sebelum masuk haulnya dengan cara mengurangi nisab zakat. Ya, jadi dia lari dari tanggung jawabnya mengeluarkan zakat. Jadi sebelum masuk haul, tiba saatnya pengeluaran zakat, maka dia lakukan cara-cara jahat, ya, cara-cara buruk, yaitu mengurangi nisab zakat. Ya, sebenarnya anggaplah misalnya 1 bulan kemudian cukup nisabnya, atau beberapa hari kemudian cukup nisabnya untuk dia keluarkan zakatnya 2,5% misalnya zakat harta, tapi dia punya niat jahat, sengaja tidak mau mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya dengan cara apa? Sengaja dikurangi. Ya, yang tadinya sudah mau pas, ya, sudah masuk nisabnya, dikurangi nisabnya itu. Tapi niatnya mengurangi nisabnya itu niatnya tadi itu agar tidak
wajib membayar zakat agar dia tidak mengeluarkan zakat, ya, atau mengeluarkan nisabnya dari kepemilikannya, ya, atau mengeluarkan nisabnya dari kepemilikannya. Artinya nisabnya itu dikeluarkan, yang tadi kan dikurangi, ya, nisab zakatnya itu dikurangi, ya, yang tadinya sudah cukup kemudian dikurangi. Yang kedua ini dikeluarkan nisabnya dari kepemilikannya. Artinya nisabnya itu bukan lagi menjadi miliknya, ya, menjadi miliknya orang lain dengan tujuan tadi agar tidak membayar zakat. Apa yang diperlakukan oleh syariat terhadap kasus ini, terhadap perbuatan atau tindakan atau cara-cara yang dilakukan orang ini, maka tetap wajib membayar zakat. Ya, ya, maka dia tetap wajib membayar zakat. Ya, kalau dia tidak membayar zakat maka dia berdosa. Maka dia berdosa, segera dia bertobat kepada Allah dan segera dia membayar zakat tersebut, karena pada prinsipnya haulnya sudah cukup, nisabnya sudah cukup, ya, hanya saja dia kurangi nisabnya, dia alihkan nisabnya ke tempat lain, ya, karena ingin tidak membayar zakat. Dan ini kasus ini masuk dalam kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, ya, sebelum waktunya, maka dia divonis tidak mendapatkan apa-apa. Ya, termasuk dalam kasus ini dia terburu-buru agar tidak membayar zakat dengan cara-cara jahat, cara-cara licik, dengan cara-cara curang, yaitu mengurangi nisab agar tidak cukup nisabnya, dengan cara memindahkan hartanya ke tempat lain supaya nisabnya tidak ada, ya, maka ini adalah cara-cara yang tidak dibenarkan. Maka syariat pun memperlakukannya, dia tetap wajib membayar zakat bagaimanapun keadaannya. Karena tadi Allah ingin memperlakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dia niatkan dengan niat yang jahat tersebut. Jadi oleh karena itulah kita harus berhati-hati dalam masalah ini, ya. Meskipun barangkali orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan terhadap harta-harta yang kita simpan-simpan, ya, lalu sudah cukup nisab dan haulnya, lalu kita berupaya untuk tidak mengeluarkan zakat dengan cara-cara licik, cara-cara curang, maka sekali lagi kita harus waspada, kita harus berhati-hati, karena Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mengetahui niat-niat kita, Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kita, meskipun barangkali orang-orang tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus berhati-hati jangan sampai kita terjatuh dalam kasus ini, yaitu kasus perbuatan curang, ingin menipu Allah. Ya, begitulah kalau orang munafik itu adalah orang yang ingin menipu Allah. Yukhadi'unallaha, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menipu dia. Allah membalas tipuan, membalas makar mereka. Oleh karena itu jangan kita berupaya untuk melakukan tipuan kepada Allah atau melakukan makar kepada Allah. Allah akan membalas tipuan dan makar kita kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala-galanya. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian, terkait tentang contoh kaidah yang kami bahas pada kali ini, yaitu seandainya seseorang mempergunakan sebagian besar hartanya, ya, agak salah tulis ini, sebagian besar hartanya pada kepemilikan yang tidak ada zakat atasnya. Ya, jadi dia pergunakan sebagian hartanya untuk, ya, kepemilikan yang tidak ada zakat atasnya, atau zakat tidak wajib pada harta tersebut, seperti rumah, ya, dan perhiasan. Artinya sebagian ulama mengatakan perhiasan itu tidak wajib, perhiasan emas itu sebagian ulama mengatakan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi ini terjadi khilaf di antara para ulama.
Adapun rumah, ya rumah yang kita tinggali tentu tidak ada zakatnya. Itu sudah sepakat para ulama, tidak ada khilaf di situ. Rumah, kendaraan yang kita pakai sehari-hari itu untuk keperluan kita itu tidak ada zakatnya. Adapun perhiasan yang dipakai khususnya oleh wanita, perhiasan emas, perak itu ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Ada yang mengatakan dia tetap diwajibkan dikeluarkan zakatnya jika cukup nisabnya, ada yang mengatakan tidak wajib dizakatkan. Ya. Maka apakah orang tersebut tergolong orang yang enggan membayar zakat atau tidak? Ini terjadi dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia tergolong orang yang enggan, orang yang tidak mau membayar zakat, atau orang yang lari dari tanggung jawab untuk sebagai muzakki. Ada ulama mengatakan dia tidak tergolong orang yang enggan membayar zakat. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada contoh yang kelima inilah kasusnya, ya, seseorang itu ya mempergunakan hartanya itu ya kepada pemilikan yang tidak ada zakatnya. Ya, yang tidak ada zakat, artinya sengaja ya supaya dia tidak terkena zakat, maka hartanya itu dia beli rumah sebanyak-banyaknya misalnya. Dia mestinya rumahnya cuma satu, ya dia beli lagi rumah, padahal sebenarnya itu rumah yang kedua itu dia tidak butuhkan. Ya, dengan alasan kalau dia membeli rumah berarti tidak kena zakat. Ya, karena rumah itu kalau dipakai, ya selama rumah itu dipakai, artinya bukan untuk dijual, bukan untuk dikomersilkan, maka rumah itu tidak ada zakat atasnya. Ya, tidak dikenakan zakat itu rumah. Dan orang ini misalnya sengaja uangnya itu, anggaplah uangnya ada di bank, sudah cukup, atau disimpan di rumah atau di mana saja, sudah cukup untuk nisabnya untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi apa yang terjadi? Dia alihkan uang harta itu dia alihkan ke membeli rumah misalnya, membeli rumah, ya. Dan rumah selama ditinggali bukan untuk dikomersilkan, bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak kena zakat. Ya. Jadi kasus ini apakah orang itu dianggap orang yang lari dari menunaikan kewajiban zakatnya, atau dia tidak termasuk orang yang enggan membayar zakat? Di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi di sini disebutkan mempergunakan sebagian besar hartanya. Jadi sebagian besar hartanya itu dipergunakan untuk membeli atau mengadakan ya tempat-tempat atau sesuatu yang tidak kena zakat, seperti rumah, ya selama itu dipakai untuk untuk keperluan pribadinya, bukan untuk diperjualbelikan, ya, maka itu tidak kena zakat. Sekali lagi ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, apakah dia termasuk orang yang enggan membayar zakat atau orang yang tidak termasuk enggan membayar zakat. Allahu a'lam bissawab. Kemudian pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi yang kelima tadi itu, ya, bagi yang mengatakan dia tergolong orang yang lari dari tanggung jawabnya untuk membayar zakat, maka masuk dalam kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dihukumi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi dalam kasus yang kelima, contoh yang kelima ini, dia terburu-buru. Ya, bagi orang yang mengatakan dia adalah enggan membayar zakat, maka dia termasuk orang yang terburu-buru agar tidak membayar zakat. Dengan cara apa? Dengan cara menginfakkan atau menghabiskan sebagian besar hartanya itu, ya, untuk membeli
pada barang-barang yang tidak kena zakat seperti rumah misalnya atau perhiasan, bagi pendapat yang mengatakan perhiasan bukan barang yang atau sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut sebagian ulama. Ya, karena niatnya tadi itu ya dengan cara jadi dengan cara menghabiskan sebagian hartanya itu untuk membeli sesuatu yang tidak kena zakat, maka syariat menghukuminya dengan hukuman yang berbeda dengan tujuannya itu apa? Dia tetap wajib membayar zakat. Ya, meskipun dia sudah menginfakkan sebagian besar hartanya kepada barang-barang yang tidak kena zakat. Itu sebagian pendapat mengatakan demikian. Meskipun pendapat yang lain mengatakan dia tidak kena zakat, ya, dia tidak kena zakat. Ya, karena dia melakukan hal-hal yang artinya pada sesuatu yang dimubahkan, yaitu mengeluarkan hartanya pada hal-hal yang mubah, yaitu kepemilikan rumah, bukan sesuatu yang diharamkan. Ya, tapi sekali lagi sebenarnya ini kembali kepada niatnya juga. Kalau sengaja niatnya dia habiskan hartanya itu pada benda-benda bukan berupa uang, tujuannya adalah agar tidak membayar zakat, ya maka sebenarnya dia telah mendapatkan hukuman atau terhalangi dari mendapatkan sesuatu tersebut karena berdasarkan kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Jadi kembali lagi kepada niatnya. Kemudian yang keenam, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang keenam bagi kaidah ini yang sedang kita bahas ini adalah orang yang berperang di jalan Allah, ya, melakukan pengkhianatan terhadap harta rampasan atau berkhianat terhadap atau melakukan kecurangan terhadap harta rampasan. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ini dia ingin menguasai harta rampasan sebelum adanya pembagian ghanimah tersebut dari pemimpin pasukan misalnya. Misalnya pemimpin pasukan perang belum membagi harta ghanimah. Tiba-tiba ada seseorang misalnya la qadarullah langsung ingin menguasai sebagian harta rampasan sebelum ada pembagian dari pimpinan. Nah, di sini ada sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan, tapi belum saatnya untuk mendapatkan, belum ada pembagian dari pemimpin. Maka apa yang terjadi? Maka dia terhalangi dari mendapatkan bagian dari harta rampasan tersebut. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan apa-apa karena apa? Karena dia telah melakukan sesuatu tindakan perbuatan yang diharamkan, ya, yaitu apa? Mengambil harta rampasan atau berkhianat, mengambil harta rampasan sebelum waktunya, sebelum ada pembagian dari pemimpin pasukan tersebut. Jadi ini masuk dalam kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa, terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, ya, yang mana dalam kasus ini seorang mujahid misalnya atau orang yang ikut berperang di jalan Allah, ya, tujuannya bagus, mulia, tapi hanya ketika ada rampasan ingin segera mendapatkan haknya, yaitu berupa harta rampasannya saja, belum saatnya untuk mengambil harta rampasan tersebut. Sehingga apa yang terjadi karena dia telah berkhianat, telah mengambil sesuatu yang belum saatnya untuk diambil, maka dia pun syariat memperlakukannya bahwasanya dia tidak mendapatkan apa-apa dari harta rampasan tersebut. Ya, uqiba bihirmanihi, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia inginkan itu. Kemudian yang ketujuh, contoh yang ketujuh pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang kaidah ini adalah siapa yang menikahi seorang wanita pada masa iddah dari laki-laki lain, maka wanita tersebut diharamkan bagi laki-laki tersebut menikahinya selama-lamanya. Ya, ini
larangan menikahi wanita dalam masa iddah. Ya, dalam masa iddah. Ya, jadi misalnya ada perempuan yang meninggal suaminya, maka masa iddahnya itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ya, adapun kalau wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 quru. Quru itu boleh 3 kali haid atau 3 kali suci dari haid. Ya. Maka selama masa iddahnya itu kecuali kalau wanita yang hamil, maka masa iddahnya itu berakhir ketika dia sudah melahirkan. Ketika sudah melahirkan, maka masa iddahnya itu sudah selesai. Ya, jadi kembali kepada kasus yang ketujuh ini, atau contoh yang ketujuh ini, siapa yang menikahi seorang wanita atau seorang perempuan dan dia masih dalam masa iddah, apakah karena iddah dari suami yang meninggal dunia, atau suaminya itu menceraikannya. Ya, kemudian ada laki-laki lain yang menikahi wanita tersebut, padahal wanita itu masih dalam masa iddah. Maka wanita tersebut diharamkan bagi laki-laki tersebut untuk menikahinya selama-lamanya. Ya, jadi dia harus dipasah nikahnya, dibatalkan nikahnya, dan diponis, syariat memponis bahwasanya dia tidak boleh lagi menikah dengan wanita itu selama-lamanya. Karena apa? Karena dia telah melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa sebelum saatnya. Padahal sebenarnya kalau dia mau bersabar, dia dihalalkan untuk menikahi wanita tersebut selama jika sudah habis masa iddahnya. Hanya saja dia sudah tidak sabaran ingin menikahi wanita tersebut padahal wanita itu masih dalam masa iddah. Ya, atau sebaliknya, wanita itu tidak sabaran untuk menikah dengan seorang laki-laki padahal dia masih dalam masa iddah. Ya, maka kedua-duanya ini pun ketika betul-betul dia menikah, maka nikahnya harus dipasah, harus dibatalkan karena tidak sah, melanggar syariat. Oleh karena itu, dia pun tidak boleh lagi menikah untuk selama-lamanya. Itu hukumannya. Berdasarkan daripada kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi, barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu ya sebelum waktunya, maka dia diponis tidak mendapatkan apa-apa. Ya, jadi tadi ini yang tadinya sebenarnya dia berhak untuk menikahi wanita itu seandainya sudah habis masa iddahnya, tapi karena terburu-buru segera untuk menikahinya padahal wanita tersebut masih dalam masa iddah, maka wanita tersebut diharamkan bagi laki-laki itu untuk dinikahi selama-lamanya. Ya. Kemudian yang berikutnya, pemirsa sekalian, adalah yang ke-8, siapa saja wanita yang menikahi budaknya, maka budak tersebut diharamkan selama-lamanya untuk menikah dengan tuannya. Dengan tuannya itu tuan perempuannya atau majikan perempuannya. Jadi syariat sudah melarang bahwasanya majikan perempuan itu tidak boleh menikah dengan budaknya. Ya, ini tentang perbudakan. Tentu sekarang tidak ada perbudakan, ya. Di zaman dulu ada perbudakan, sekarang tidak ada perbudakan. Hanya saja di sini seandainya misalnya akan terjadi perbudakan lagi misalnya, maka tuan ya majikan atau tuan perempuan atau majikan perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh budaknya. Ya, dinikahi oleh budaknya tidak boleh. Ya. Jadi seandainya misalnya tuan majikan wanita itu menikahi budaknya atau menikah dengan budaknya, ya, budak laki-lakinya itu, maka ya dia harus dipasah, harus dibatalkan, dan konsekuensinya dia tidak boleh lagi menikah dengan budaknya itu selama-lamanya. Ya, tidak boleh lagi menikah dengan budak itu selama-lamanya. Karena apa? Karena itu tadi, ya, dia menikahi budaknya, kecuali kalau budaknya sudah merdeka,
Ya ini kan budaknya belum merdeka. Ya kecuali sudah merdeka maka boleh. Ini tergesa-gesa. Jadi anggaplah wanita ini tergesa-gesa ingin menikahi budaknya padahal belum saatnya karena masih budak, belum merdeka. Karena perbuatan itulah sehingga dia pun, wanita itu pun atau majikan perempuannya pun tidak boleh menikah lagi dengan budak tersebut meskipun budaknya sudah merdeka. Ya, meskipun budaknya di kemudian hari dia merdeka, tetapi sudah tidak boleh lagi menikah dengan majikan perempuannya, atau majikan perempuannya tidak boleh lagi menikah dengan mantan budaknya itu seandainya budak itu sudah dimerdekakan atau sudah merdeka. Karena apa? Karena tadi perbuatannya itu melanggar kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu meskipun itu hal yang dibolehkan tapi belum saatnya. Jadi majikan perempuan ini belum saatnya dia menikah dengan budaknya itu. Mestinya dia bersabar dulu, biarkan budak itu merdeka. Ya setelah merdeka, ya maka dia boleh menikah. Tapi apa yang terjadi, dia menikah sebelum merdeka budaknya. Apa yang terjadi, maka pernikahannya itu batal, harus dipasah. Dalam syariat tidak sah, dan dia pun diponis oleh syariat tidak boleh menikah lagi untuk selama-lamanya. Ya, meskipun budaknya itu sudah merdeka di kemudian hari. Ya. Kemudian yang ke-9, ya, contoh dari kaidah yang kita kaji kali ini pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang sudah jelas melakukan suap, ya riswah, suap, ya sogok menyogok untuk tujuan tertentu, maka dia terhalangi dari mendapatkan sesuatu itu sebagai bentuk hukuman atasnya. Ya, ini berbicara tentang riswah, ya, atau suap menyuap, sogok menyogok. Ya, dia melakukan sogok menyogok untuk mendapatkan sesuatu yang haknya, sebenarnya haknya. Tapi karena terburu-buru agar haknya itu segera dia dapatkan, maka dia pun menyogok orang lain, maka dia pun terhalangi dari mendapatkan sesuatu. Artinya dia tidak boleh mendapatkan sesuatu itu melalui jalan sogok menyogok, karena riswah, sogok menyogok itu diharamkan dalam syariat. Ya, kata Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, yang menyogok dan yang disogok dua-duanya itu tempatnya di neraka, ya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min zalik. Oleh karena itu, janganlah kita melakukan hal sogok menyogok untuk mendapatkan sesuatu yang belum saatnya kita mendapatkannya. Ya, jadi kita harus bersabar menunggu hak kita. Jika sudah tiba waktunya, insya Allah hak itu akan sampai kepada kita. Jangan lakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang melanggar syariat, karena sogok menyogok itu diharamkan dalam syariat kita. Kemudian yang ini berdasarkan pada kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, dalam kasus yang ke-9 ini terburu-buru untuk mendapatkan haknya atau mendapatkan sesuatu yang dibolehkan baginya, tapi belum saatnya, dia melakukan cara sogok menyogok. Sogok menyogok dilarang dalam Islam, sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan, ya, yang menyogok dan disogok itu dua-duanya tempatnya di neraka. Maka apa konsekuensinya? Uqiba bihirmanihi, maka dia diputuskan oleh syariat tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang dia inginkan itu, berkat perbuatan kesalahannya, yaitu melakukan sogok menyogok. Yang terakhir pemirsa sekalian adalah dari kaidah yang kita sedang kaji kali ini adalah, contohnya adalah orang yang mabuk, yang minum khamar atau minuman keras secara sengaja, maka dia diperlakukan sama dengan orang yang sadar pada ucapan dan perbuatannya yang dia lakukan. Ya. Jadi orang yang mabuk, ya, yang meminum minuman khamar atau yang sejenisnya, ya, khamar itu artinya, itu bahasa Arab, khamar artinya yang menghilangkan akal. Jadi khamar itu bukan cuma berupa minuman, ya, bisa saja dia berupa benda-benda yang lainnya, selama benda tersebut apakah dia bubuk kah, atau apakah berupa semacam pil kah,
ya, selama dia dapat merusak akal manusia, ya seperti khamar itu merusak akal, karena khamar yukhamir itu artinya dalam bahasa Arab artinya yang merusak akal, yang menghilangkan akal. Jadi dia mabuk itu dengan cara minum khamar secara sengaja, dengan sengaja dia minum khamar secara sengaja, ya, maka dia diperlakukan sama dengan orang yang sadar pada apanya, pada ucapannya dan perbuatannya yang dilakukan. Artinya perbuatan orang yang mabuk, ya, yang secara sengaja dia mabuk, kemudian maka ucapannya dan perbuatan itu sama dengan orang yang sadar bertindak. Kenapa ini dilakukan? Karena dia sengaja merusak akalnya. Jadi sebagai bentuk hukuman atas itu sebenarnya jawabannya. Kenapa demikian? Bukankah orang yang minum khamar itu hilang akalnya? Ya, betul, hilang akalnya. Tapi juga ada juga yang masih juga sadar, sebagian tidak. Oleh karena itulah sehingga syariat menghukuminya sama dengan orang yang sadar. Ya, menghukuminya sama dengan orang yang sadar, ya, jadi sama hukumannya pada ucapan dan perbuatannya. Artinya ketika dia berucap atau berbuat itu dihukumi sama dengan orang yang sadar. Sebagaimana orang yang sadar mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, maka dianggap sah perbuatan dan ucapan tersebut. Begitu juga orang yang minum khamar yang secara sengaja, maka ucapan dan perbuatan itu dianggap sah. Dianggap sah atau memiliki konsekuensi hukum. Karena ini berdasarkan kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang bersegera melakukan atau terburu-buru, tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukumi tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kasus ini seseorang itu ya segera untuk melakukan sesuatu, cara-cara dengan cara minum khamar sampai mabuk, ya, untuk mendapatkan tujuannya, ya, untuk meraih apa yang dia inginkan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Maka syariat pun menghukuminya dia tidak mendapatkan apa, ya, atau artinya dia pun dihukumi sama dengan orang yang sadar pada ucapan dan perbuatannya. Ya, sekian dan terima kasih. Alhamdulillah. Demikianlah pemirsa sekalian, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait pembahasan kita tentang kaidah yang kedua atau pengecualian dari kaidah al-umur bimaqasidiha, yaitu kaidah man istajala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru, yang tergesa-gesa terhadap sesuatu untuk didapatkan namun sebelum waktunya, maka dia terhalangi dari mendapatkan sesuatu tersebut. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait tentang kaidah ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang keliru dari kami dan dari keterbatasan ilmu kami dan godaan syaitan yang terkutuk. Dan kami mohon ampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para pemirsa Ruas TV sekalian. InsyaAllah kita bertemu kembali pada segmen-segmen selanjutnya. Demikian kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.